Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 37 SI04 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai identifikasi bisnis dan analisis kebutuhan di kampus, yang disusun oleh saya sendiri dan kedua rekan saya, Dika Fahmi serta Nadia Aisyah. Kami mengambil topik studi kasus 3. Di sebuah kampus, setiap tahun ajaran baru akan membuka informasi pendaftaran mahasiswa baru. Proses pendaftaran masih dilakukan dengan cara manual. Calon mahasiswa perlu datang ke kampus untuk mendapatkan informasi dan syarat pendaftaran. Setelah itu, datang kembali untuk menyerahkan berkas dan biaya pendaftaran. Namun, dengan adanya perkembangan STEM teknologi, kampus tersebut ingin mendigitalisasi proses pendaftaran mahasiswa baru. Calon mahasiswa akan dapat melihat informasi pendaftaran, mengisi form pendaftaran, mengupload berkas pendaftaran, dan melihat status pendaftaran. Permasalahan yang ingin kami selesaikan yaitu 1. Proses pendaftaran calon mahasiswa baru yang masih dilakukan secara manual dengan datang ke kampus. Calon mahasiswa baru harus datang ke kampus lagi apabila ada informasi terbaru terkait pendaftaran. Yang ketiga, calon mahasiswa baru harus datang ke kampus lagi apabila diterima untuk melakukan pemberkasan serta pembayaran biaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dika Fahmi. Selanjutnya ada sistem yang ingin dibangun. Yang pertama yaitu efektivitas waktu. Efektivitas waktu adalah menghemat dan mengefisienkan waktu, karena dengan adanya web, calon mahasiswa baru dari luar kota tidak perlu datang ke kampus untuk daftar maupun menyerahkan dokumen. Yang kedua yaitu kemudahan. Dengan adanya web, mahasiswa dapat melihat informasi maupun kegiatan dalam perkuliahan melalui web. Yang ketiga yaitu keamanan. Proses yang dilakukan lebih mudah dan cepat karena cukup mengupload file yang dibutuhkan, dan juga setiap mahasiswa yang ingin mendaftar harus memiliki akun administrasi terlebih dahulu. Selanjutnya, kebutuhan sistem. Di sini, sistem berperan untuk 1. Memberikan kemudahan kepada calon mahasiswa untuk melakukan pendaftaran melalui website. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa dalam mengakses informasi terkait studi. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi administrator dalam mengelola data. Selanjutnya, kebutuhan sistem. Di sini pengguna juga berperan sebagai 1. Mahasiswa menggunakan sistem untuk melihat informasi terkait perkuliahan. Yang kedua, calon mahasiswa menggunakan sistem untuk mengakses informasi tentang pendaftaran dan melakukan pendaftaran mahasiswa baru melalui web. Yang ketiga yaitu staf pendaftaran mengelola data dengan melakukan insert, edit, delete data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Oke, terima kasih. Di sini ada kebutuhan sistem. Ada beberapa operasional hardware yang dibutuhkan oleh sistem kami. Yang pertama yaitu RAM. Di RAM kami membutuhkan 1 GB untuk 32 bit dan 2 GB untuk 64 bit. Yang kedua ada prosesor. Di sini kami membutuhkan 1 GHz. Yang ketiga ada hard disk. Di sini kami membutuhkan 16 GB untuk 32 bit dan 20 GB untuk 64 bit. Selanjutnya ada display. Di sini kami membutuhkan minimal 800 x 600 display. Berikutnya ada graphic card. Di sini kami membutuhkan DirectX 9. Yang terakhir ada koneksi internet. Oke, di sini ada kebutuhan sistem, ada beberapa kebutuhan keamanan dan kinerja kami. Yang pertama yaitu untuk mengakses web, mahasiswa baru harus memiliki akun. Yang kedua, proses pendaftaran mahasiswa dilakukan secara cepat. Yang ketiga, proses akses website pendaftaran dilakukan dengan cepat dan mudah dipahami. Yang berikutnya ada analisis pieces. Di analisis pieces ada dua jenis
analisis yang kami dapat dari studi kasus 3. Yang pertama ada service. Service adalah kemudahan layanan yang diberikan oleh sistem. Yang paling berkaitan dengan servis di studi kasus 3 adalah proses pendaftaran masih dilakukan dengan cara manual, sehingga mengakibatkan antrian saat pendaftaran. Yang kedua yaitu information. Information adalah sistem mampu memberikan informasi yang akurat, cepat, dan lengkap. Di sini yang paling berkaitan dengan studi kasus 3 yaitu calon mahasiswa akan dapat melihat informasi pendaftaran, mengisi form pendaftaran, mengupload berkas pendaftaran, dan melihat status pendaftaran. Tugas anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dika Fahmi, bertugas mencari bahan presentasi dan editing video. Yang kedua ada saya sendiri Nadia, bertugas mencari bahan presentasi dan mengupload tugas. Yang ketiga ada Tiara, bertugas mencari bahan presentasi dan membuat PPT. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.